Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Mulai dari sekitar sebulanan terakhir saya banyak membahas tentang sepeda karbon, mulai dari Stratos S7, Stratos S8 dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Terakhir saya membahas tentang sepeda import Cannondale, dan yang terakhir kemarin adalah Giant, yang menurut saya adalah salah satu sepeda dengan best value for money. Teman-teman pasti juga pengen memiliki sepeda karbon Giant misalnya, tapi perlu diketahui ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita membeli sepeda karbon second. Kita harus benar-benar hati-hati. Ini adalah salah satu contoh kasusnya. Ini ada retak-retak kayak gini di catnya. Nah ini menurutmu ini retaknya itu kompositnya atau resinnya yang pecah. Soalnya ini jelas juga model gitu. Nah ini kan dia luka kayak jatuh bekas baret lah. Nah ini tuh nggak ada luka, tapi dia pecah di sini, pecah-pecah. Tapi atasnya enggak. Ini juga cat yang warna putih aja. Nah menurutmu nih gimana? Cepat replay ya. Mana ya? 7,5. Wis. Ya masih agak berat lah. Ya nek Giant wajar kan segitu. 7,5 termasuk ringan. Gone Nek sepeda biasa 9 kilonan, Pak. Punya saya 8 berapa kemarin? 9,8. oh. Gone Pak Dover itu Giant-nya itu 8,5. Biasanya 7,3. Atau mungkin belum ngelok, Mas. Ya, agak atas. Sini. Tuh, tadi sana kopi ini ya enak banget ya. Itu sehat tak ya? Ini sini saya pakai dulu. Mau ngelok nggak, Mas? Kok sedikit banget? Enggak cocok. Hah? Turun dulu, Mas. Top. Merah. Kayak ganti gadget tadi. Lho kuwi malah nolnya semono. Keprewe sih kuwi. Sabar. Nol kok 7 kilo, mboten nggo nimbang malah dadi nol keprewe. Ya paling ya sekitar 7,5-an sih lek Giant nih. Ya, memang Ini seri TCR berapa sih, Mas? Advent 2. Advan 2. Sik, tahan. Buru ngelok lo ya. Ora gelem ngelok. Lock wis. 748. gitu setengah lah. Itu 1,5 kilo ya enteng misal. Ini enggak apa-apa ya, Dek? Enggak apa-apa. Coatingnya tok. Enggak pegang keras di Nek kompositnya yang anu tuh mesti dia ada retak cracknya tuh dalam, atau Nek poligon malah atau dianya ini serawang-serawang ngono kae. atau dia di sini. Dan nek misalnya ini kompositnya yang kena, otomatis wis ambrol sepedanya. Yang cracknya kayak gitu. Sering kepanasan apa piye sih, Mas ya? Enggak tahu ya enggak ini. Ya wis umur ya. Tapi seharusnya belum loh, Mas. Seharusnya nek pemakaian wajar gitu. 2018 ke sini. Bunu enggak tahu kok iso gini, aku ya enggak ngerti tata ya. Suwe-suwe kayak gitu. Iya. Tak kira tuh di foto ini pink loh, tak kira tuh. Ternyata merah. Enggak ada no Giant warna pink. Ya makanya kok warnanya pink ya? Ya TCR berapa ya? Kemarin sempat Giant adanya merah, Mas. Dicat nih lagi bisa, Pak.
catnya lagi ya, jadi nggak racing gitu. Jadi kayak jadi beda lah. Berikan mah tambah mencurigakan lagi. Oh, malah kondangan ya, malah apa itu? Nek yang tahu kira sepeda. tabrakan gitu ya. Nek yang tahu sepeda, nek sing enggak ya wah halus gitu. Tapi nek tripene temanku sak sepeda 12 juta. Tripenya di Surabaya. Just tenang. Mari aku tawani treknya muda, suruh nyoba tapi aku mau trek di pen bulu hijau dan bayar ada sertifikat. Oke, nah teman-teman pasti sudah lihat ya kondisi sepedanya seperti apa. Dalam durasi 4 menit itu pasti teman-teman sudah bisa mengira-gira apa kekhawatiran saya waktu saya ngelihat si sepeda Giant ini. Lagi tenang, cek sepedanya, tanyakan ke teman yang tahu kalau memang teman-teman punya reference orang yang bisa dipercaya mengenai karbon komposit. Nah kebetulan si Brian itu dia kemarin ikut di kampusnya, dia ikut Shell Eco Marathon, dimana itu adalah sebuah perlombaan irit-iritan mobil. Nah karena yang dikejar irit, maka si Brian harus bikin molding full frame satu bodi mobil itu dengan karbon. Jadi dia lumayan ngerti karbon komposit, gimana karbon komposit, lalu gimana kualitas karbon komposit itu sendiri. Nah sambil saya ngirim video yang pertama tadi ke Brian, saya minta pendapatnya dia, saya sambil ngecek sepeda ini kondisinya seperti apa. Nah setelah saya cek, Brian lalu telepon saya dan mengatakan bahwa panjang kali lebar ya, intinya gini, karbon komposit itu adalah, atau frame karbon itu sama dengan karbon komposit, dia itu dibuat dari anyaman serat karbon. Jadi kayak kalau dia belum dikeraskan, dia bentuknya kayak lembaran kertas gitulah. Dia komposit karbon tapi masih bentuknya lentur. Nah apa yang bisa mengeraskan si karbon komposit ini, dia dikeraskan dengan menggunakan resin. Jadi resin itu kayak cangkang yang nempel melindungi si karbon kompositnya supaya dia bisa jadi kuat atau keras untuk melindungi konstruksi dari si karbonnya ini. Nah kasus yang tadi yang kita lihat di crack, bukan crack ya, tapi resinnya itu pecah, bisa dilihat dengan mudah dengan memperhatikan catnya. Kalau catnya itu mulai ada retakan atau mulai ada bagian yang nggak nyambung antara sisi satu dengan yang lainnya, nah itu berarti resinnya udah mulai ngangkat. Nah kalau resinnya udah mulai ngangkat atau crack di resinnya, bukan crack karbonnya ya, karena kalau crack karbonnya justru malah kita bisa dengan mudah melihat kalau itu sebuah crack. Tapi kalau retakan-retakan halus di body yang ditandai dengan, biasanya kalau cat ya catnya pecah, atau kalau itu kok serat karbon murni ya kelihatan dia ada jeda antara serat satu dengan yang lainnya. Nah itu adalah tanda-tanda pertama bahwa resinnya mulai pecah. Jadi cangkangnya mulai crack. Jadi belum karbonnya yang crack, tapi resinnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah crack di resin ini menunjukkan bahwa karbonnya ini sudah tidak akan bertahan lama. Artinya kekuatannya akan turun dan tinggal nunggu aja sampai resinnya itu benar-benar cukup terbuka, sampai nanti korosi masuk ke bagian serat karbonnya. Dan ketika itu terjadi berarti sepeda teman-teman dalam konteks ini itu akan segera tidak bisa digunakan atau harus di repair. Repair karbon sendiri juga nggak murah. Kemarin saya sempat tanya ke beberapa vendor yang bisa repair karbon di Facebook, iseng-iseng, itu satu titik crack di karbon atau repairing karbon itu 700.000. Jadi itu bukan barang yang mudah dikerjakan dan bisa ditalangi dengan dana yang murah. So kalau teman-teman lihat iklan sepeda karbon murah, tenang dulu. Kalau perlu dicek, jangan beli kalau belum lihat barangnya, karena itu sangat berbahaya. Kalau teman-teman nggak yakin, teman-teman bisa ngajak teman lain yang memang ngerti tentang karbon komposit, karena salah-salah teman-teman udah ngeluarin dana yang banyak, meskipun itu murah untuk ukuran karbon, tapi tetap aja harganya lebih mahal daripada alloy tentunya, dan itu
bisa jadi bumerang buat teman-teman, karena kalau sudah crack karbonnya kita harus repair, atau kalau dijual lagi juga harganya pasti akan rendah. Nah, itu dulu sedikit pengetahuan tentang road bike karbon second. Oke, informasi ini saya rilis tanpa bermaksud mendiskreditkan satu pihak tertentu ya. Ini pure sebuah informasi buat teman-teman road biker yang emang road bike entusias yang pengen nyobain sepeda karbon atau sedang mewacanakan untuk membeli sebuah sepeda karbon. Jadi kita harus sangat hati-hati dan memperhatikan sangat banyak hal. Lebih hati-hati jika dibandingkan dengan kita membeli sepeda alloy. Kalau alloy itu lecet, kalau karbon kompositnya crack itu sangat berbahaya. Nah, buat teman-teman yang nyari road bike karbon, ini ada satu barang ukurannya S TCR Advance 1 di warung sepeda Jogja. Kontak saya ya kalau tertarik. Nah, barang yang kami jual di warung sepeda Jogja tentu sudah melewati quality control yang sangat ketat, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, barangnya dijamin bagus. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau teman-teman suka videonya, share supaya lebih banyak lagi teman-teman yang terinformasi mengenai sepeda karbon. Terima kasih, assalamualaikum.